saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan kehidupan yang penuh dengan tugas-tugas ini. Sudah bisa dilihat dengan baik presentasinya? Sudah ya, oke. Sudah, Bapak. Baik, alhamdulillah baik. Baiklah, kita mulai. Jadi pada sore ini lagi-lagi kita akan melanjutkan kuliah tata kelola global dan kebijakan publik dengan subtema mengenai peran masyarakat dalam tata kelola global atau Civil Society on Global Governance. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi setelah kita melihat, mengamati dan juga membaca banyak sekali yang namanya definisi mengenai global governance ataupun pemerintahan global atau tata kelola global. Ini saya sodorkan satu lagi pengertian mengenai global governance itu. Jadi merupakan the complex framework of rules, institutions, and process that aim to address global issues such as climate change, peace and security, economic development, and human rights. Jadi global governance itu, tata kelola global itu merupakan suatu kerangka yang kompleks sekali yang berisi peraturan, kelembagaan dan proses-proses yang tujuannya untuk menyelenggarakan atau mengatasi masalah-masalah global issues seperti climate change, perubahan iklim, peace and security, mengenai perdamaian dan keamanan, economic development, pembangunan ekonomi, dan human rights. Itu mengenai global governance. Jadi saya harapkan semuanya tidak bingung. Jadi salah satu pengertiannya adalah pokoknya itu bukan kompleks kerangka yang kompleks, sistem yang kompleks yang terdiri dari ada hukum, ada kelembagaan, proses, semuanya serba di situ lah, yang tujuannya untuk menghadapi itu global issues, climate change dan sebagainya, yang menghadapi masalah-masalah dunia ini karena namanya global governance. Sementara itu adalah indikator yang lain adalah civil society, jadi masyarakat sipil. Itu pengertiannya antara lain adalah the collective of non-governmental organization (NGOs), community groups, trade unions, and other non-state actors that work to represent the interests of the public and promote social change. Jadi civil society adalah atau kurang lebih merupakan kebersamaan atau kolektif semua organisasi non pemerintah, semua NGO, kelompok-kelompok masyarakat, community groups, trade union, perusahaan atau kelompok-kelompok perdagangan, dan peran-peran atau aktor-aktor non negara lain yang bekerja untuk mewakili kepentingan publik dan untuk mendukung perubahan sosial. Ya, jadi ada dua ini, global governance tadi kompleks framework, yang satu lagi adalah civil society, kolektif dari organisasi-organisasi non-government (NGOs). Ya. Apa masyarakat sipil ini perlu atau punya semacam andil dalam global governance? Jadi penjelasannya adalah representation of public interest. Jadi dia merupakan wakil dari kepentingan publik, kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Jadi civil society provides a voice to marginalized and underrepresented communities in global decision making process. Jadi civil society itu menyediakan atau memberikan suatu saran atau vote memberikan saran atau pendapat terhadap masyarakat yang tidak terwakili atau terasing, termarginalize dalam proses pembuatan kebijakan global, kebijakan internasional. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini kita ngomongin yang awang-awang nih di atas angkasa nih mengenai decision making proses yang global. Juga yang kedua, mengapa masyarakat sipil itu, civil society itu adalah sangat juga penting, punya pengaruh karena dia advocacy and policy and influence. Jadi punya pengaruh kebijakan dan pengaruh dukungan, advocacy. Jadi melalui kampanye, melalui kampanye, lobby dan tekanan publik, CSOs, jadi civil society organization itu memberikan pengaruh pada
keputusan kebijakan di international institution, di lembaga-lembaga internasional seperti PBB, United Nations, World Bank itu Bank Dunia, dan WTO, Organisasi Perdagangan Dunia.